Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tutorial servis Lucky Wardeni dari Lucky Camera. Nah teman-teman, kali ini kita mau ngasih tutorial sama teman-teman untuk memperbaiki lensa kit dari Canon 18-5mm. Sangat mudah sekali. Alat-alat yang dipakai pun tidak aneh-aneh. Dari mulai obeng, kemudian pinset, dan suatu alat yang saya pun nggak tahu apa namanya. Yang jelas alatnya harus runcing, tapi jangan terlalu tajam. Ini nanti fungsinya untuk melepas fleksibel yang ada di dalam lensa kit 18-5mm ini. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Nah sebelum kita bongkar teman-teman ya, kita buktikan dulu nih bahwa si lensa ini memang autofocusnya nggak jalan. Ini pasien Lucky Camera tentunya ya teman-teman, yang videonya ingin diperlihatkan katanya. Ya oke, switchnya sudah di AF, mungkin kamera 2 bisa lihat ya, switchnya sudah di AF. Kemudian kita langsung saja kita tes fungsinya. Ya benar saja teman-teman ya, ini nggak fungsi. Kemudian kita switch di manual, ya fungsi, artinya autofokusnya nggak jalan. Nah oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita pisahkan bodi dari lensa dari bodinya teman-teman ya. Nah kemudian langsung saja kita bongkar. Tips pertama, tutup lensanya nggak usah dilepas teman-teman, karena menghindari kontak langsung dari lensa ke meja ya, agar tidak terjadi scratch atau nanti yang menimbulkan goresan-goresan. So langkah pertama, buka, ada 6 baut ya di mounting atas ini, 4 baut utama, kemudian ada 2 baut kecil di samping. Langsung saja ya, di kamera 2 mungkin bisa melihatnya. Nah, ini saya simpan di sini saja ya. Nah, hati-hati ketika membuka baut ini teman-teman ya. Mungkin sepintas terlihat mudah, tapi yang harus diperhatikan adalah posisi obeng. Posisi obeng harus tegak lurus teman-teman. Jangan sampai nanti muncang-mencong kemana-mana. Yang dikhawatirkan ketika obeng tidak tegak lurus dengan baut, nanti yang terjadi bautnya slack atau lecet, yang mengakibatkan nanti ketika ada perbaikan selanjutnya atau ketika pemasangan, bautnya itu nggak akan sulit dikendalikan sama obeng. Dikendalikan kayak apa aja ya, Nah pastikan juga teman-teman harus punya obeng yang kepalanya kecil atau pH 0,0 minimal ya, supaya masuk di lubang kepala bautnya, karena lumayan cukup kecil. Karena kalau teman-teman obengnya besar, nanti akan merusak area bodi ini nih teman-teman. Mungkin ke kamera 2 bisa lihat ya, sini ada 2 lubang kecil sekali. Kalau teman-teman memaksakan dengan kepala obeng yang besar, nanti akan merusak body mounting ini, meskipun secara fungsi tidak akan berpengaruh. Selanjutnya teman-teman, kita lepas ininya, semacam shim ini ya. Nah teman-teman harus tahu posisinya, ini ada perbedaan bentuk ya di sini. Nah di sini ya teman-teman bisa lihat ya bentuknya. Kalau lubang-lubang ini dan lubang ini tuh lubangnya sama, cuman ada semacam apa ya, pokoknya inilah. Nah ini posisinya di sini teman-teman, tepat di kotak warna putih, ada semacam markingnya dari Canonnya. Nah posisinya di sini teman-teman, nanti ketika pas pemasangan kembali. Oke cukup ya. Nah langsung saja kemudian, nah alat yang runcing tapi tidak tajam ini fungsinya untuk melepas fleksibel yang ada di mainboard ini.
Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai menusuk ke mainboardnya. Jadi dirasa-rasa saja melepasnya, jangan pakai full power ya. Karena ketika teman-teman paksa dengan tenaga penuh, khawatirnya nanti pas melepas ke sini nanti fleksibelnya malah sobek atau patah. Oke, dilepas saja. Ketika fleksibel semua sudah terlepas, mainboardnya dilepas saja karena tidak ada baut untuk pengikat si mainboardnya. Selanjutnya, kemudian teman-teman lepas motor fokus. Motor fokus itu letaknya di sini teman-teman. Sepintas, bukan sepintas ya, terlihat ada 4 baut. 1, 2, 3, 4. Nah, jangan terkecoh, teman-teman nggak usah buka ke-4 bautnya, cukup 2 baut saja, yang paling kanan dan yang paling kiri. Sebelah sini teman-teman, 1, 2. Cukup itu saja yang dibuka, karena yang 2 baut lainnya nggak perlu dibuka. Nah teman-teman, ketika baut sudah terlepas ya, supaya tidak tertukar nanti, baiknya dipisah di area baut-baut ini. Jangan ngikutin kita ya, karena kita udah terbiasa, jadi insya Allah nggak akan tertukar. Kemudian, nah terkadang teman-teman akan mendapat kesulitan ketika melepas dari motor fokus ini. Kenapa? Karena di sini ada tuas yang menyambung ke switch autofocus sama manual fokus. Di sini ada switch MF. Nah, tuas ini terhubung untuk menggerakkan si gear di dalam motor fokus ini. Teman-teman bisa lihat ya kan ya? Saya ya. Kamera 2 oke ya? Nah, lepaskan dulu ini. Cukup dicongkel saja pakai alat seperti ini, atau bisa pakai obeng yang kecil, atau bisa pakai pinset juga. Seperti ini teman-teman ya cara melepasnya. Nah, oke, hati-hati jangan sampai berlebihan karena bisa merusak si motor fokus. Lalu teman-teman bisa langsung melepasnya. Nah, ini dia tampilan dari motor fokus. Nah, nggak usah khawatir karena motor fokus ini teman-teman jarang sekali rusak ya. Di Canon itu, di lensa Canon, sering pasien datang ke sini keluhan autofokusnya rusak, itu bukan di motor fokusnya. Teman-teman cukup mengganti fleksibel fokus ini ya. Oke, next. Selanjutnya tinggal buka karet grip di bodi lensanya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kebetulan kukunya panjang, bisa pakai kuku, atau kalau tidak mungkin bisa pakai alat pencokel lainnya yang tidak keras dan tidak tajam ya, supaya tidak merusak bodi lensanya. Caranya mudah seperti ini. Ya, nah teman-teman jangan sekali-kali membuka grip lensa ini ke arah belakang lensa, karena diameter dari lensa bagian depan dan diameter lensa bagian belakang itu berbeda. Diameter lensa bagian belakang itu lebih besar daripada diameter lensa bagian depan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti membuka si grip ini ke arah sebaliknya atau ke arah diameter lensa belakang, itu nanti akan memaksa si karet ini untuk melar. Nah, nanti khawatirnya merusak, melar, dan nggak elok nanti untuk dilihat nih. Nah, setelah dibuka karet grip ini, teman-teman akan melihat 5 baut. 2 baut kecil nan pendek, hati-hati dengan baut ini. Kemudian 3 lagi baut rel yang fungsinya nanti untuk mengendalikan zoom. Perhatikan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ada 3, 1, 2, kemudian 3. Ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama sebelumnya kita buka, pertama-tama apa sebelumnya ya, pokoknya kita lah buka si baut kecil ini. Hati-hati jangan sampai ngacleng atau hilang ya, karena sulit sekali nanti teman-teman akan mencarinya. Nah, kemudian setelah terbuka, setelah terlepas bautnya, teman-teman sambil menekan tangannya ini ke arah seperti ini ya teman-teman ya, dorong ke sebelah sini ya, sambil diputar
sambil diputar searah jarum jam untuk tangan kanan teman-teman. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu teman-teman untuk melepas ini nih. Nah, set, ya. Nah, oke. Setelah posisi seperti ini, teman-teman bisa melepasnya. Hati-hati jangan dipaksa, dirasa-rasa dulu saja, karena sangat mudah melepasnya. Nah, di posisi ini teman-teman bisa lihat ya, ada fleksibel dari autofocus ini yang sudah patah. Mungkin tidak selalu patah, terkadang ada yang masih tersambung, ada mulai retakan-retakan. Kebetulan di lensa ini sudah patah. Ya. Oke, selanjutnya kita buka baut trail ini. Nah, selain kelima baut yang tadi saya sebutkan, sebetulnya ada 3 baut lagi di area bawah ya. Teman-teman bisa lihat ya, 1, 2, 3. Ketika teman-teman memperbaiki lensa kit 1855 ini hanya untuk mengganti fleksibel autofocus, teman-teman nggak perlu membuka ini. Karena kalau ini sampai dibuka, tidak menutup kemungkinan nanti akan berpotensi miss fokus. Ya, oke, setelah dibuka, teman-teman bisa langsung melepasnya. Oke, nah ini sering terjadi sama teman-teman yang baru pertama kali membongkar lensa kit 1855mm ketika pemasangan kembali. Jadi teman-teman harus tahu nanti pas pemasangan kembalinya itu harus seperti apa. Makanya tips dari kita, sediakan juga spidol atau marking warna putih ya untuk menandai. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tanda panah, bisa dilihat ya oleh kamera 2. Ya, tanda panah bisa dilihat ya. Dan ring bautnya warna hitam, bisa dilihat ya, tanda panah dan ring bautnya warna hitam. Karena ring baut yang lainnya itu warnanya putih. Bisa lihat ya teman-teman ya, putih, dan hitam. Nah, baut warna hitam ini sejajar dengan lubang baut yang kecil ini teman-teman. Ya, nah itu saja yang harus diperhatikan nanti untuk pemasangan kembali atau merakit kembali atau reassembling dari lensa ini. Oke, setelah kita lepas, kemudian tahap selanjutnya yaitu membuka brush. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada brush. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada brush. Buka 2 bautnya. Kalau teman-teman sudah terbiasa, baut-baut ini meskipun tercampur itu tidak akan tertukar karena masing-masing baut itu berbeda. Ya. Nah, untuk melepas ini hati-hati. Biasanya kalau lensa yang belum pernah dibongkar, ini sangat rapat sekali. Ya, baru bisa dilepas karena ada seperti lem ya. Teman-teman bisa lihat kan ya? Di kamera 2 bisa lihat ya? Seperti ada lem. Jadi jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa khawatir nanti bengkok ketika menariknya. Setelah brush ini terlepas, teman-teman baru bisa melepas dari fleksibel autofocus yang rusaknya. Caranya di area sini teman-teman, karena area sini tidak ada lem untuk menempelkan fleksibel ini ya. Jadi teman-teman mulainya dari sebelah sini. Karena kalau dari area sini sampai ke area sini itu nempel si fleksibelnya, jadi sulit sekali untuk pinset ini mencongkelnya. Jadi mulai dari sebelah sini karena tidak ada lem di area sini. Nah, hati-hati juga teman-temannya, di sini ada plastik kecil seolah penyangga dari fleksibel ini. Jangan terlalu di posisi seperti ini karena nanti bisa membuat penyangga fleksibel ini patah teman-temannya. Meskipun ketika patah teman-teman gak usah khawatir, tidak akan mempengaruhi dari fungsi atau keakuratan si fokus lensa ini. Ya, kembali lagi hati-hati ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, hati-hati. Nah, bisa seperti ini, klik, nah gitu, baru bisa dilepas pakai tangan.
Nah, itu teman-teman. Selanjutnya lepas dari tape ini, ya. Kemudian mulai dari sebelah sini. Jangan sampai miring teman-teman ya, karena ketika pemasangan fleksibel ini tidak pada tempatnya atau tidak pada rumahnya, bahkan miring, nanti akan mempengaruhi dari keakurasian fokus atau keakurasian ketajaman si lensa. Nah, ya sudah terpasang. Kemudian tape di sini juga ada perekat, nggak usah dilepas dulu. Setelah nanti body ini terpasang, nih part ini terpasang, baru teman-teman boleh melepas itu. Karena alasannya apa? Ketika ini dilepas, ya, kemudian ada kalanya kita pasang part ini tidak tepat. Kemudian di sini kan ada grease nih, ada pelicin, ya grease apa ya, grease gemuk. Nanti khawatir nempel di sini dan daya rekatnya akan hilang. Nah, itu alasannya. Oke, langsung saja setelah nempel, kemudian pasang kembali si brush ini. Kemudian bautnya teman-teman ya, jangan sampai tertukar dengan baut yang lain. Karena bisa fatal kalau bautnya tertukar, bisa merusak part yang lainnya atau bahkan mekanisme dari fungsi zoom misalnya itu nanti akan terganggu. Oke. Kemudian pasang. Nah, ingatkah teman-teman tadi cara pasangnya? Ini lepas ya. Ya. Nah, setelah terpasang seperti ini, barulah teman-teman boleh melepas dari pelindung perekat dari fleksibel itu. Ya, di kamera juga bisa lihat ya, di sini ada lubang dari fleksibel dan di bodi plastiknya juga ada rumah untuk lubangnya itu. Bisa lihat ya, kelihatan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah terpasang, baru kemudian pasang baut yang paling aneh ini nih bautnya, baut real. Ya, setelah terpasang si 3 baut rel itu, kemudian pasang si brush zoom ini ke tempatnya kembali. Ya, teman-teman bisa lihat ya tempatnya di kesini. Sorry, kita harus dorong dulu. Nah, selanjutnya si motor fokus ini teman-teman ya, perlu diperhatikan poin-poinnya. Satu, bagian ini adalah tuas untuk menyambungkan gaya dari gear yang digerakkan oleh, yang menggerakkan lensa bagian depan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada seperti tuas. Itu sebetulnya gear, kepanjangan dari gear bagian bawah. Bisa lihat ya teman-teman.
Nah, itu dimasukkan ke sini teman-teman, ke lubang part ini. Ya. Nah, hati-hati ketika memasangnya, jangan sampai seperti ini. Kalau masangnya seperti ini, nanti si fleksibel ini tuh kelipet, ketilep, ketekuk, atau pokoknya mengganggu lah. Jadi pas cara pemasangan seperti ini, set. Nah, ya, kemudian masukkan. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa tuas ini hubungkan lagi, masukkan ke tempatnya semula, yaitu untuk menghubungkan dari si switch AF/MF di tombol ini teman-teman ya. Bisa lihat ya. Nah, kayak gitu. Lanjut lagi, tinggal pemasangan baut-baut. Oke. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Di sini ada marking warna putih ya, dan bentuk dari si shim ini berbeda ya di area sini. Nah, area sini tuh bertepatan posisinya dengan marking ini. Yes. Oke, setelah itu tinggal pasang dari. Nah, di dalam mounting atau bayonet ini ada fleksibel juga teman-teman ya. Ini dihubungkan dengan soket ini. Bisa lihat ya. Ya, bisa lihat di kamera 2. Ya. Kemudian kencangkan lagi, biasakan menyilang ya teman-teman. Oke, selesai teman-teman tahap terakhir pemasangan karet grip ini. Oke, selesai, tinggal kita tes.
Ini malu banget nih kalau nggak berhasil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa dengar suaranya? Berhasil teman-teman. Ya, berhasil. Oke, berhasil. Ya, dan kameramennya thank you banget. Selesai. Nah, gimana teman-teman? Mudah sekali kan? Ikuti step by stepnya. Pasti teman-teman semua orang bisa untuk melakukan perbaikan lensa kit ini, karena alat-alat yang dibutuhkan pun tidak aneh-aneh, sangat mudah sekali. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa, jangan ragu, jangan bimbang, share ke banyak teman-teman kalian lewat WhatsApp, grup, Facebook, Instagram, YouTube mungkin. Silahkan, bebas pokoknya. Sebetulnya video ini adalah video jawaban dari video tutorial sebelumnya, karena sebelumnya juga kita pernah bikin tutorial seperti ini, perbaikan lensa kit 18-5mm Canon. Hanya saja mungkin di editing, dipercepat, jadi ada part-part atau bagian-bagian yang sulit dipahami oleh teman-teman. Jadi kita bikin ulang tutorialnya sedetail mungkin, selengkap mungkin. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Tapi jika ada teman-teman ada pertanyaan mengenai bagian-bagian atau step yang tidak paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, karena insya Allah pasti akan kita jawab. Sekian, gitu aja teman-teman ya. Lucky Kamera tetap membumi.